Shalom. Ya, kurang semangat. Shalom. Sebelah kiri belum kelihatan. Shalom. Yuk kita akan datang kepada Tuhan. Ya, siapkan hati kita, siapkan tubuh kita, siapkan roh kita. Ya, kita akan bertemu dengan Raja yang mulia, Raja yang hebat. Ya. Teman saya mengatakan, apa itu Pak Eko? Menyembah dengan roh dan kebenaran. Ya. Kita berhadapan dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan pasti dengan roh. Tetapi yang namanya kebenaran ini pendukung utama. Bapak Ibu bisa menyembah dengan roh dan kebenaran kalau Bapak Ibu dan saya ini bisa hilang dari takut, dari kekhawatiran, ya, dari cemas, dan bisa melepas segala yang namanya dosa-dosa. Baru dikatakan kita bisa menyembah dengan roh dan kebenaran. Sehingga apa? Semuanya menyenangkan hati Tuhan. Saja untuk setiap kita, yuk kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan bangkit. Kita akan menyembah dengan roh dan kebenaran. Kalau di antara kita mungkin masih ada cemas, masih ada yang namanya bimbang, takut, dosa, lepaskan lebih dahulu. Biar kita didapati benar dan layak di hadapan Tuhan. Ini yang kami mau Bapak pagi hari ini. Sebelum kami beribadah kepada Tuhan, kuduskan kami. Segala dosa, pelanggaran, cacat kami, celah kami. Mungkin hari ini di antara kami masih ada takut, bimbang, gentar, cemas. Biar kami mau melepas karena Engkau berkata, yang letih, lesu, beban berat datang kepadaku, aku akan berikan kelegaan. Biar hari ini Tuhan kami serahkan kepada Tuhan, dan Engkau berikan kelegaan bagi kami. Dan saatnya Roh Kudus pimpin kami. Biar kami ini bisa menyembah, memuji dengan roh dan kebenaran. Sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Engkau hadir di tempat ini, disenang atas pujian penyembahan kami. Dan kami pulang dengan membawa anugerah yang besar. Untuk itu Bapa, kami mau menyanyi haleluya untuk Engkau. Kita angkat pujian, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang. Percaya
hadir di tempat ini. Kami mau memuji menyembah. Katakan bersama-sama. Bapakku datang menyembahmu di sini. Percaya, yes, Engkau ada bagi kami semua. Tak usah takut, katakan. Tak usah takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Nyanyi haleluya, nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan. Yuk nyanyi bersama-sama, katakan. Ku nyanyi haleluya, nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sekali lagi katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi, ku nyanyi. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Yuk kita sembah, kita puji Dia. Biar Kau hadir di tempat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Jesus, sungguh Engkau hebat, Allah yang dahsyat, perkasa mulia. Yesus Tuhan, hebat, dahsyat, luar biasa. Hanya Kau Tuhan kami, Yesus. Mari Engkau lawat setiap kami, Roh Kudus, hadir di tengah kami. Urapi kami semua, bangkitkan jiwa kami, lepaskan dari ketakutan, lepaskan dari kecemasan, biar kami bisa memuji, menyembah dengan roh dan kebenaran, sehingga Engkau disenangkan di tempat ini. Engkau hadir dan memberkati kami dalam nama Yesus. Iralaya kasih, tola hasira inalaba, nahayitola inase. Jesus, Jesus, Jesus. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
lihat ekspresi Bapak Ibu, coba toleh kanan kiri, sudah dilawat Tuhan belum? Ya, pasti kalau orang sudah dilawat Tuhan ada sukacita. Amin, amin. Ya, kapan Bapak Ibu akan menjadi hebat? Ya, sebagai pemain. Tahu Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu yang lain ada yang menyuporter, amin. Tahu maksudnya? Ya, Yesus itu raja yang hebat. Kapan dia akan menyatakan kehebatannya? Kalau Bapak Ibu dan saya menjadi supporternya Allah, amin. Melalui apa? Melalui pujian kita, amin. Karena dia raja yang hebat, haleluya. Dulu sekarang ya. Dulu sekarang selamanya Kau berkuasa atas segalanya. Namamu yang ku serukan, Kaulah Raja penebus yang
Ya, saya yakin masih kuat berdiri, amin. Amin. Untuk Tuhan apa yang tidak bisa kita kerjakan, karena Tuhan sudah kerjakan bagi kita, amin. Nah, lampu ini ya akan terus bersinar kalau apa, Bapak Ibu? Kalau dipakai, amin. Bapak Ibu dan saya yang akan terus bersinar hidup kita kalau kita dipakai Tuhan menjadi berkat, menjadi saksi. Ya, melalui pujian biar sinar ini terus bertumbuh ya secara terang dan terus menerangi. Amin Bapak Ibu. Ya, bersinar terang. Haleluya. Sebab Tuhan berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran yang membawa hidupku bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan, sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan, Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadikan hidupku. Katakan, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Sekali lagi, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu. Yesus Tuhan, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang. Hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar. Hidupku dalam-Mu bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Katakan, saksikan dahsyat kuasa kemenangan-Mu.
percaya kalau Tuhan ada dalam hidup kita, ya sesuatu terkendali. Amin. Ya kemarin saya dengan istri ke Ungaran, ya pulang lewat Bandungan karena kabut, ya sampai ke Karimun. Nah Karimun ini punya ciri khas tidak bisa terang lampunya. Ya begitu turun dari Ngoho, ya ke Jagang belok-belok, saya agak sudah mulai terang, saya genjot. Tapi begitu masuk tikungan, saya kok ada lampu, ya. Saya kira ada cegatan atau saya kira ada orang mau nunut. Terus akhirnya saya rem, saya dim. Begitu dim ternyata hanya 1,5 meter ada sepeda motor Vario sudah kelarak dan orangnya di bawahnya persis. Yang hebat dia dalam keadaan jatuh sadar memakai lampu handphonenya dinyalakan. Mungkin patah, kalau enggak kaki mungkin tulang punggung. Jadi cuma saya kaget, begitu saya rem ada glek. Nah ternyata ada kayu sedikit. Ya mungkin dia kepleset kayu. Yang menjadi sukacita bagi saya, ya meskipun melihat orangnya itu jatuh, tapi saya bersyukur karena apa? Saya kalau enggak ada lampu sudah saya terjang pasti. Nah kalau saya terjang, saya kena motornya, bisa kena orangnya dan jatuh, padahal sebelah kiri itu jurang, kira-kira ada 40 meter di Jagang itu. Wah saya bersyukur, yang belakang saya sepeda motor orang dan akhirnya nulung. Saya bilang gimana, saya bisa nulung enggak? Terus saja Pak, karena pakai Karimun enggak bisa. Jadi orangnya ya hebat, dia sadar lampu handphonenya itu dinyalakan. Kalau enggak bubar saya sudah. Sampai rumah, ya saya ini mandi dulu, istri belum mandi, ya ngidup ke air pakai dandang besar, ya dikecil ke kompor gasnya. Nah setelah mandi tidur, tahu Bapak Ibu dari jam 8 sampai jam 5 pagi saya bangun, saya kira istri itu bangun duluan ngidup ke kompor. Nah setelah saya gugah ngidup ke kompor langsung kaget, ternyata sudah melonyok. Puji Tuhan tidak jeblok. Amin Bapak Ibu. Orang-orang yang punya Tuhan dan Tuhan hidup dalam hidup kita, ada yang namanya pengandaian. Amin Bapak Ibu. Nah sama, dia ingin hari ini ya melengkapi hidupnya melalui firman Tuhan yang sebentar akan diwartakan. Yuk kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Kita angkat pujian. Ada dalam hatiku. Jauh di lubuk hatiku
Sebentar Saudari Yuli akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Kami ucap syukur Tuhan atas kasih anugerah Tuhan yang limpah dalam setiap kehidupan kami. Syukur kami boleh ada sebagaimana kami ada di pagi hari ini ya Tuhan. Kami telah memuji, mempermuliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian kami ya Tuhan boleh berbau harum di hadapan Engkau. Dan kami boleh ya Tuhan semakin dibenarkan di hadapan Engkau ya Bapa. Tuhan. Bila tiba saatnya kami duduk diam ya Tuhan, mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah kami ya Tuhan boleh membuka hati kami ya Tuhan untuk menerima taburan firman Tuhan. Amin. Kau memberkati hamba-Mu ya Tuhan yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Hai dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilahkan duduk. Shalom. Haleluya. Ya, beberapa minggu yang lalu saya sudah menyampaikan satu tema, yaitu berakhir bahagia atau menderita. Di situ ada dua gambaran orang yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama adalah orang kaya yang berakhir dalam penderitaan. Kemudian yang kedua adalah Lazarus yang miskin, tetapi dia bertekun dalam iman, sampai akhirnya dia mencapai kemuliaan. Nah Bapak Ibu, dengan tema yang sudah saya berikan 2 minggu yang lalu, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran firman Tuhan. Saya memberikan tema kepada Bapak Ibu, yaitu miliki kembali ketergantungan kepada Tuhan. Ya, tema ini adalah tema yang berbicara tentang bagaimana seseorang bisa mengalami kembali akan kemuliaan Tuhan. Nah, kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Nanti kita akan mendengar, akan dibacakan oleh Bapak Gunadi Huri, Yesaya 55 ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Yesaya 55 ayat yang ke-6 dan ayat ke-7, beginilah firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu perhatikan, ini adalah perkataan Nabi Yesaya yang ditujukan kepada bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Ya, tegar tengkuk kalau dalam bahasa Jawa itu artinya ndablek. Nah banyak orang seringkali mendengar perkataan firman Tuhan ini menganggap bahwa itu cuma kata-kata yang memang harus didengar oleh orang-orang yang masuk dalam gereja. Tetapi sebenarnya ini adalah perkataan Tuhan untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa dalam sebuah posisi yang baik, dalam sebuah posisi yang kita bisa nikmati dalam keseharian, Tuhan mengingatkan kepada kita secara khusus dalam ayat 6. Yang pertama dikatakan apa? Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Nah ayat ini mau memberikan pengertian kepada kita, mengacu bahwa hidup kita adalah hidup anugerah. Nah sewaktu saudara dan saya mengalami yang namanya anugerah, ya bisa makan, bisa memiliki rumah, bisa memiliki kendaraan, bisa memiliki apapun yang saudara hari ini nikmati, seharusnya Tuhan memberikan perkataan yang mengingatkan, seharusnya kita semua harus mau mencari Tuhan. Harusnya. Tetapi kalau kita perhatikan secara baik, ternyata orang kalau sedang mengalami yang namanya nikmat hidup, yang kita biasa sebut dengan zona nyaman, justru orang tidak mau cari Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang berpikir, aku tanpa Tuhan, hidupku bisa cukup.
Nah, orang itu sedang tidak sadar bahwa sebenarnya kecukupan hidupmu itu karena anugerah. Makanya melalui anugerah yang Tuhan nyatakan, Tuhan ingin, ayo mumpung kamu mendapatkan anugerah, carilah Dia. Kenapa? Karena waktu engkau mendapatkan anugerah, Tuhan itu sangat mudah untuk bisa ditemui. Sangat mudah. Tapi ternyata pola pikir kita sebagai manusia yang dicukupkan oleh Tuhan justru malah terbalik. Waktu kita ini dicukupkan oleh Tuhan, bukannya kita sungguh-sungguh cari Tuhan, malah Tuhan kita tinggalkan. Nah, kapan seseorang akan cari Tuhan? Kalau orang itu jatuh. Kalau sudah terpuruk, barulah orang itu berteriak-teriak, Tuhan tolong. Padahal Tuhan sebelumnya sudah mengingatkan, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu mau tahu, orang yang hari ini hidupnya diberkati oleh Tuhan, ya sekali lagi, kalau orang itu hidupnya diberkati oleh Tuhan, kalau orang itu mau cari Tuhan, berkatnya itu akan semakin bertambah-tambah. Tapi sayang, manusia nggak mau berkat yang bertambah-tambah. Kenapa? Manusia merasa bahwa, ngapain susah payah cari Tuhan, wong gini aja aku diberkati kok. Iya, karena kamu nggak tahu. Proyeknya Tuhan itu bukan hanya proyek yang sekedarnya. Kalau kita sudah mendapatkan yang namanya misalkan satu contoh, ya kalau di pasar secara umum, pasar-pasar umum ini sekarang hanya memakai nama apa? Supermarket. Tapi Bapak Ibu perhatikan kalau di kota besar bukan lagi namanya supermarket. Mega Mall. Artinya apa? Di situ komplit. Saudara mau cari yang paling tidak ada di pasar supermarket, di Mega Mall pasti ada. Sama, Tuhan itu mau memberikan karya yang indah, karya yang baik buat kita semuanya, supaya apa? Kita ini bisa mega. Bisa besar, bisa luar biasa. Nah, ketika orang itu sedang tidak mau, terus gimana? Tuhan pertama biarkan. Enggak apa-apa. Kamu mau model hidup seperti itu, enggak apa-apa. Tak cukupkan, kira-kira begitu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat, di titik tertentu, ya titik tertentu ini biasanya kalau manusia ini sudah masuk dalam usia yang lanjut. Mungkin 50-an lah ya. Kalau 50 tahun itu kan sebetulnya sudah mulai lanjut. Kenapa? Karena umur manusia sekarang rata-rata cuma 70, cuma 60, cuma 80. Jadi artinya kalau saudara dan saya yang usianya sudah masuk di dalam usia 50 tahun, ini biasanya sudah mau masuk dalam usia lanjut. Kalau sudah 60 tahun, saudara disebutnya manula. Manusia lanjut? Halo? Lanjut usia. Tapi kita merasanya kalau 60, masih gagah. Iya, secara fisik mungkin kelihatan gagah. Tapi Bapak Ibu ingat, sudah manula. Nah, Tuhan akan ingatkan setiap orang yang sudah mulai masuk dalam usia yang tua. Makanya Bapak Ibu bisa lihat, orang kalau usianya semakin tua, biasanya masalah itu semakin banyak. Dulu waktu saudara muda, apakah masalahmu sebanyak ini? Tidak. Dulu waktu saya muda, masalah saya rasanya enggak seberat sekarang. Kenapa? Karena hari ini saya diperhadapkan mendengar banyak cerita, banyak kesusahan-kesusahan hidup. Saya 2 minggu yang lalu sampai cerita kepada istri saya. Saya ngomong, Lian, rasa-rasanya kita ini semakin tua, kok bukan suasana semakin baik, suasana semakin indah ya. Tetapi kok rasa-rasanya kok sekarang banyak sekali orang yang susah ya. Saya ngomong gitu. Dulu kan enggak. Istri saya menjawab begini, ya kamu dulu kan bukan pendeta. Dulu kamu orang biasa. Hari ini kamu hamba Tuhan, kamu bisa mendengar banyak cerita tentang kesusahan hidup. Tapi kalau dulu kamu bukan siapa-siapa, ngapain orang cerita sama kamu tentang kesusahan hidup? Ya itu ada benarnya juga. Tetapi kalau saya telaah dari setiap perkataan firman Tuhan,
Ternyata yang benar adalah apa? Semakin manusia itu masuk dalam usia lanjut, Tuhan akan semakin banyak bicara. Kenapa? Karena waktu kita nggak lama. Saya seringkali sampaikan, kalau kita diberi umur, katakanlah nanti bisa 80 tahun. Hari ini saya sudah mendekati 60, berarti tinggal 20 tahun lagi. Habis itu game. Saudara yang hari ini sudah usianya 60 lebih, kalau 80 tahun, ya kurang sedikit juga. Nah, Tuhan ingin jangan sampai kita ketinggalan. Jangan sampai kita nanti ditolak oleh Tuhan. Buktinya siapa? Kemarin dalam khotbah yang lalu. Berakhir bahagia atau menderita? Jelas orang kaya pada akhirnya masuk dalam penderitaan. Apakah Tuhan ingin orang kaya itu masuk dalam penderitaan? Jawabannya tidak. Tuhan ingin semua orang harus bisa masuk surga. Itu keinginan Tuhan. Makanya Pak Tuhan berkata sekali lagi, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Katakan amin. Jadi apa? Ini keinginan Tuhan, cari Tuhan. Mumpung dia mau ditemui. Berseru kepadanya selama ia dekat. Terus saudara mungkin akan tanya, caranya gimana? Ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Nah, dalam ayat ini disebutkan apa? Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Siapa itu orang fasik? Orang fasik itu adalah orang yang tahu tentang nilai kebenaran Allah, tetapi orang itu tidak melakukan. Kemudian di hadapan Tuhan dikatakan apa? Orang jahat meninggalkan rancangannya. Saudara mungkin pada waktu membaca ayat ini akan berpikir bahwa orang jahat itu kalau bunuh, orang jahat itu kalau mencuri, orang jahat itu kalau ngerampok. Yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam ayat ini bukan itu. Tapi yang dikatakan oleh Tuhan adalah apa? Orang jahat yang dimaksudkan adalah orang yang tidak sedang mau melakukan perkataan firman. Di mata Tuhan itu jahat. Makanya hubungannya apa? Hubungannya dengan orang fasik. Orang yang tahu kebenaran perkataan firman dan tidak melakukan seperti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan berkatanya apa? Jahat. Makanya itu mengacu kepada dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Nanti di akhir zaman akan ada banyak orang yang berseru kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan, aku sudah mengusir setan dalam namamu. Aku sudah bernubuat dalam namamu. Tetapi jawab Tuhan, aku akan berterus terang nanti. Hai kamu pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan itu yang dimaksudkan apa? Tadi, tahu firman tetapi tidak melakukan. Makanya dalam ayat ini Tuhan menghimbau kepada kita semuanya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca dua ayat ini, saudara tuh harus sadar. Betapa kepinginnya Tuhan itu membawa kita semuanya ke dalam surga. Kepingin banget. Saudara bisa bayangkan, Tuhan itu kan Allah pencipta. Kita ini ciptaan Tuhan. Firman Tuhan mencatat bahwa waktu kita dicipta, dikatakan apa? Amat sangat baik. Saudara dan saya waktu lahir, Tuhan langsung ngomong, amat sangat baik. Tapi dengan berjalan seiring waktu, ngerti-ngerti kita rusak. Dulu baik, sekarang rusak. Sebagai pencipta, sebagai kreator, gelo enggak? Saya berani pastikan, pasti gelo. Tuhan itu, aduh. Sama saudara kalau punya anak, ya dulu waktu masih bayi,
Begitu lahir, wajahnya imut-imut, nyenengke. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, seneng. Cita-cita saudara adalah apa? Wah, anakku nanti besar pasti nyenengke orang tua. Uhau. Ngerti-ngerti SMA mulai kelihatan nakalnya. Masuk bangku kuliah mulai kelihatan berontaknya. Saudara terus gimana? Aduh. Saya berani pastikan saudara pasti akan terus ngomong kepada anakmu. Ayo toh nak, tobat. Ayo toh yang baik. Sudah kamu kepengen apa? Sekolah luar negeri? Kamu kepengen mobil? Kamu kepengen apa? Orang tua mencoba nuruti. Mungkin anak memberikan banyak permintaan dan akhirnya kita memberi. Tapi kemudian diapakan? Dijual semuanya. Akhirnya gimana? Kita akan biarkan anak itu. Bahkan ada orang tua yang sampai tegel ngomong, wis ilang-ilangan anak. Daripada apa? Tidak kuat. Satu titik tertentu Tuhan juga akan berkata yang sama. Sudah kamu nggak mau diajak untuk masuk dalam kerajaanku yang mulia, ya sudah itu pilihan. Tetapi sebelum itu terjadi Tuhan kembali memberikan yang namanya tawaran. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, kita akan eksposisi seorang raja, ya, seorang raja yang hebat, sangat kaya. Dahulu sebelum dia jatuh, dia adalah seorang yang paling berhikmat. Namanya adalah Salomo. Kita akan membuka di dalam kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya, di sini kita akan bersama-sama belajar kenapa kita harus kembali memiliki sikap yang tergantung kepada Tuhan. Karena kalau kita tidak mau kembali bergantung kepada Tuhan, saya berani pastikan, pasti tumbang. Nah, tumbang itu bukan nanti pada waktu kita mati, bukan. Tetapi Tuhan akan mengizinkan banyak peristiwa dalam hidupmu. Untuk apa? Kita mengevaluasi. Kenapa engkau tumbang? Nah, orang yang sadar diri bisa bertobat. Tapi kalau yang tidak sadar, bablaske. Ujungnya adalah tumbang pada waktu mengalami yang namanya kematian. Kenapa? Karena orang itu akan masuk dalam mati kekal. Nah, kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai dengan yang kelima. Kita akan baca semuanya, saya akan baca ayat yang pertama, Bapak Ibu nanti akan dipandu, ayat yang kedua, kemudian ayat 3 kembali saya. Firman Tuhan berkata demikian. Mazmur pasal 127 ayat 1. Nyanyian siarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Bersama-sama, 2, 3. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Amin. Bapak Ibu perhatikan perkataan Salomo dalam ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Kalau kita membaca Mazmur pasal 127, mulai dari pasal 120 sampai dengan pasal 128,
Judulnya adalah Nyanyian Peningkatan. Nyanyian peningkatan itu kalau dalam bahasa Inggris itu memakai kata Song of the Ascent, artinya progresif. Nah, Salomo menyampaikan perkataan ini kepada kita semuanya berkaitan dengan apa? Dia menginginkan jadilah orang Kristen yang progresif. Kenapa Salomo mengatakan jadi orang Kristen, orang percaya kepada Yesus itu harus progresif? Karena banyak orang hidupnya suka rata-rata. Orang yang rata-rata ujungnya pasti mengalami kerugian. Tetapi kalau orang yang hidupnya menanjak, yang didapat adalah keuntungan dan berakhir kemuliaan. Nah, Salomo menaikkan pujian ini kepada Tuhan, kepada pemimpin biduan. Kenapa? Karena dia hari itu sedang mengungkapkan hatinya. Hati yang diungkapkan kepada Tuhan hari itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan keadaan hidupnya. Makanya Salomo tadi dalam ayat yang kelima berkata apa? Berbahagialah orang yang mengisi tabung panahnya. Menceritakan apa? Menceritakan tentang kehidupan anaknya. Jadi dari ayat-ayat ini nanti saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu. Meskipun Salomo itu kaya, Salomo itu disebut orang yang paling bijak sebelum dia jatuh. Salomo adalah orang hebat, tetapi ternyata dalam masa tuanya Salomo tidak bahagia. Loh, kok tidak bahagia? Kenapa, Pak? Kan firman Tuhan mencatat banyak yang luar biasa dalam kehidupan Salomo. Iya, Salomo pada akhirnya tidak bahagia. Kenapa? Karena dia pernah salah langkah pada waktu dia masih hebat. Makanya tadi kenapa saya membacakan kepada Bapak Ibu Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Karena Salomo detik itu sedang tidak menghargai anugerah. Salomo waktu hebat, dia tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Loh Pak, Salomo itu kan setia kepada Allah Elohim itu sungguh-sungguh. Kalau kita tidak membaca secara penuh, kelihatannya Salomo sungguh-sungguh. Tapi ternyata sebenarnya apa? Salomo tidak sungguh-sungguh. Loh Pak, kalau tidak sungguh-sungguh berarti Salomo tidak ibadah. Loh, orang yang tidak sungguh-sungguh berarti tidak ibadah, bukan. Banyak orang ibadah tidak sungguh-sungguh, banyak. Jadi kalau ibadah itu kan hanya masuk di dalam apa? Ritual. Nah, banyak konsep, kalau Kristen kan harus ibadah. Kalau enggak ibadah terus gimana? Oh, berarti enggak lengkap jadi orang Kristen. Tapi kesungguhan hidup di dalam Tuhan bukan hanya cuma nilai waktu ibadah, bukan. Tetapi kesungguhan hidup di dalam Tuhan adalah perilaku. Bagaimana hidup orang itu terhadap Tuhan, bagaimana orang itu dalam kehidupan sehari-hari menyembah Tuhan itu dengan benar atau tidak. Itu yang dimaksudkan. Nah, Salomo termasuk kategori orang yang ibadah, tetapi dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Nah, kalau dalam ritual, Salomo kalau waktu ada perayaan hari besar, korbannya ngeri. Korbannya apa? Lembu sapi 100.000 ekor. Bayangkan kalau lembu sapi kalau sekarang harganya 1 ekor kira-kira mungkin 20 juta. Kalau 100.000 ekor berapa? Itu mau dewi. Wakeh banget duitnya mesti. Kambing ratusan ribu ekor juga. Kalau 1 ekor kambing umur yang 4-5 bulan itu kira-kira harganya 1,5 juta. Kalau katakanlah dipersembahkan 10.000 aja, duitnya sudah banyak sekali. Itu Salomo. Tapi kenapa Salomo akhirnya tidak bahagia? Di masa tua dia sadar diri. Aku salah di hadapan Tuhan.
Makanya dalam ayat 1 Mazmur pasal 127, Salomo berkatanya demikian. Nyanyian siarah Salomo. Ini yang tadi saya sebutkan, Song of the Ascent. Siarah itu dalam pengertian itu kan datang ke kubur. Tapi yang dimaksudkan oleh Salomo di sini bukan datang ke kubur, tetapi dia datang ke rumah Allah, kemudian dia nyanyi sambil menyesal. Loh kok nyanyi sambil menyesal? Kan ada kan banyak nyanyian tangisan kan banyak. Ya kayak contohnya kalau lagu dunia itu yang judulnya Kupu-Kupu Malam. Itu kan nyanyi tapi kan tangisan. Menceritakan kehidupan manusia. Yang menciptakan siapa? Titik Puspa. Itu tangisan, tapi nyanyi. Nah Salomo waktu nyanyi kepada Tuhan, dia menyesal. Tuhan, aku salah. Makanya ayatnya ini kemudian berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Salomo waktu menaikkan pujian ini di hadapan Tuhan, dia mengingat kerajaannya runtuh. Kemudian yang diingat lagi apa? Dia punya pasukan pengawal itu ratusan ribu. Tapi akhirnya keserang musuh dan hancur. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Raja-Raja pasal 11, ayat 11, 14, 23, sampai dengan 26. Di situ Tuhan menjatuhkan Salomo dengan membangkitkan yang namanya musuh. Makanya dalam pujian kepada Tuhan melalui Mazmur, sekali lagi Salomo berkata apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Salomo waktu naikkan pujian ini kepada Tuhan, dia itu sambil nyesal. Dia nangis, Tuhan, kalau dia boleh ekspresi itu kira-kira begini loh. Tuhan, aku goblok. Aku goblok. Dhisik pas lagi jaya, waktu aku masih jaya. Kenapa aku nggak mau sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sekarang aku jatuh. Kenapa Salomo menyesali itu? Karena hari itu Salomo salah di hadapan Tuhan, karena dia tidak menyembah Tuhan itu dengan benar, gara-gara apa? Dia punya istri 1000. Gara-gara istri-istrinya yang jumlahnya 1000 orang itu, Tuhan membangkitkan lawan bagi Salomo. Kenapa? Karena cintanya Salomo lebih kepada para wanitanya daripada kepada Tuhan. Makanya kalau sampai dalam titik ini, kita harus mulai berawas-awas. Cintamu kepada Tuhan dibandingkan dengan cintamu kepada sesuatu yang hari ini kau sukai, besar mana? Coba poin pertama ditampilkan. Di sini saya tuliskan, nyanyian peningkatan atau Song of the Ascent adalah ungkapan penyesalannya Salomo ketika dia lebih mengutamakan duniawinya daripada mengutamakan Tuhan. Jadi Salomo hari itu lebih suka dengan apa yang dinikmati dalam hidup. Secara khusus wanitanya. Gara-gara 1000 wanita, Salomo itu kalau kepada Tuhan itu cuma asal-asalan. Kalau orang Jawa bilang apa? Sak kobere. Saudara tahu sak kobere? Nek kober yo datang, ndak kober yo skarpe. Kan aku nikmat hidup.
Gara-gara itu kemudian yang terjadi apa? Salomo tidak lagi mengandalkan hidup kepada Tuhan. Nah, dalam kitab Pengkhotbah, penyesalannya Salomo itu ditulis komplit. Jadi kalau kita mengenal Salomo kan dia adalah seorang yang kelihatannya saleh. Seorang yang kelihatannya semuanya baik kepada Tuhan. Tapi nanti Bapak Ibu baca dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-26. Saya beritahu, Salomo itu pernah mabuk-mabukan. Ya kalau zaman sekarang mungkin narkoba lah, kira-kira begitu. Kemudian apa lagi? Salomo pernah membangun banyak hal tanpa doa. Salomo melakukan banyak hal tentang pekerjaan tanpa doa. Tapi di masa tuanya, dia mulai sadar diri, kemudian dia bertobat. Dalam pertobatannya dia menuliskan banyak amsal, nasihat. Selain amsal, Salomo juga menuliskan kitab Pengkhotbah. Itu perjalanan kehidupannya Salomo. Ini loh aku dulu seperti apa. Makanya kalau kita belajar kitab Pengkhotbah pasal 12, pasal yang terakhir, Salomo cuma berkata begini, akhir kata dari semuanya itu, takutlah akan Tuhan, karena Tuhan akan meminta pertanggungan jawab. Itu kata-katanya Salomo. Jadi Salomo dalam masa tua ketika dia jatuh dari tahtanya, nyesalnya minta ampun. Makanya dia menuliskan dalam kitab Amsal pasalnya yang kelima, 6, 7 tentang apa? Perzinahan, tentang perselingkuhan. Itu paling banyak. Ditulis detailnya. Kalau yang rata-rata tentang kehidupan biasa, ditulis cuma satu penggal. Tapi tentang perzinahan, tentang perselingkuhan, ditulisnya komplit. Makanya ketika dia menuliskan Mazmur pasal 127, itu nyanyian penyesalannya dia. Nah sekarang kita akan lihat sebentar dalam kitab Pengkhotbah pasal 2, ayatnya yang ke-20 sampai 24, 25. Kita lihat bersama-sama. Pengkhotbah pasal 2, ayat 24 dan ayat 25. Kita perhatikan bersama-sama. Tolong dibacakan Pak Gun. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Nah ini perkataannya Salomo. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca di rumah, gaya hidup Salomo yang sempat keluar dari jalurnya Tuhan, dia menuliskan begini, tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Ini 3 kata ini, makan, minum, bersenang-senang. Dan hari ini ternyata tergenapi. Tergenapinya di mana? Semua orang buka warung kuliner. Betul apa betul? Kalau kita sudah bicara kuliner, ya ini salah satu contoh. Di Solo ada terkenal yang namanya Tengkleng Bu Edi. Saudara yang penikmat sate kambing atau kambing, Bu Edi mesti kenal. 100 kilo dari Temanggung. 110 kilo dari Semarang. Kalau ada teman yang nyeletuk, Tengkleng, langsung, yuk. Perjalanan berapa lama? Lewat tol cuma 50 menit. Sampailah di Solo. Orang Jawa bilang apa? Gelem ngelakoni. Untuk apa? Kuliner. Tapi coba kalau untuk ibadah, jarak tempuhnya 15 menit,
Jarak waktu ibadahnya mungkin kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Kalau ditanya, pilih kuliner atau pilih ibadah? Halo? Bapak Ibu pilih kuliner atau ibadah? Ibadah. Tenan loh ya. Yang tadi bilang ibadah siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Besok hari Sabtu jam 5:30 sore ada ibadah doa. Datang ya. Yang amin itu dicatat sama Tuhan loh, bukan saya yang nyatet. Loh ini tenan. Firman Tuhan itu tidak pernah keliru. Saudara dengan Salomo hebat Salomo, saya berani pastikan. Kenapa? Salomo kalau nyumbang itu berani puluhan miliar. Dia saja berani ngakui tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang. Bersenang-senang itu kalau dalam bahasa Tionghoanya apa sih? Halo? Bapak Ibu yang orang Tionghoa, senang-senang namanya apa? Diong. Kita senang diong. Ibadah males. Khotbahnya soal kematian tok. Saudara tak ingatkan ya suatu hari nanti kita pasti mati. Kalau saya nggak bicara ini, nanti sing disalahke pendetone. Pak pendetone dhisik orang pernah ngajari soal mati. Tapi inilah dunia. Kita diberi sesuatu untuk persiapan. Persiapan masa yang apa? Masa yang abadi. Salomo sampai salah langkah kemudian dia tuliskan semua beban hidupnya gara-gara dia bodoh. Dia pernah salah langkah. Dia ngaku di hadapan Tuhan tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jeripayahnya. Ayat terakhir dikatakan apa? Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Artinya apa? Tuhan izinkan itu. Jadi kalau saudara mau senang-senang, itu Tuhan izinkan boleh. Tapi kalau Tuhan sampai tidak bisa memberikan nikmat kepada dirimu, terus gimana? Makanya dalam ayat 25, Pengkhotbah pasal 2 dikatakan apa? Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia? Loh banyak loh hari ini orang yang sangat kaya, yang punya banyak duit, tapi mau makan wis iso rasa nikmat. Kenapa? Karena makanan itu tidak diberi garam. Loh kok tidak diberi garam kenapa Pak? Lah punya darah tinggi ora wani kakean garam, potensi ini muda. Coba bayangkan. Jadi kalau sudah seperti ini terus gimana? Salomo hari itu nyesal. Salomo menginginkan setiap perkataan yang didengar oleh semua orang itu direspon. Supaya apa? Janganlah hidupmu menjadi sia-sia. Makanya kalau kita kembali di dalam Mazmur pasal 127 tadi, dikatakan apa? Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sia pengawal berjaga-jaga. Kenapa? Akhirnya Salomo melihat keruntuhannya. Dia melihat kehancurannya. Gara-gara apa? Dia tidak menghargai anugerah. Makanya poin yang pertama ini sangat penting. Yuk kita bersama-sama sadar kita perlu memiliki ketergantungan kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan sumber anugerah. Katakan amin. Salomo baru sadar kapan? Waktu dia tua. Ternyata Tuhan adalah sumber anugerah hidupnya. Kemudian yang kedua. Mazmur 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur.
Hal yang kedua, Salomo mencoba mengungkapkan kepada kita kenapa kita perlu memiliki kembali ketergantungan kepada Tuhan. Karena yang kedua, Tuhan itu sumber berkat. Yang pertama sumber anugerah, yang kedua sumber berkat. Makanya Salomo menuliskan dalam Amsal 10 ayat 22. Saudara ingat nggak Amsal 10 ayat 22? Ini ayat favorit. Ayat ini berkata demikian. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Ya saudara yang hari ini sedang mengalami berkat berlimpah. Apakah saudara kerjanya ngoyo, macul begitu? Kan enggak. Saudara di rumah tengok-tengok. Saudara cuma sambil mikir, ngerti-ngerti berkat itu muncul. Kadang-kadang kita pasti akan berpikir dan bertanya, kok iso ya? Jawabannya tadi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau Tuhan berkehendak kau diberkati, jadi. Tapi itu bukan karena kehebatanmu. Itu bukan karena kedikjayaanmu, bukan. Tetapi itu semuanya karena kasih karunia. Makanya pengkhotbah Salomo menuliskan dalam pasal 9 ayat 11. Lagi aku melihat di bawah matahari. Artinya Pak Salomo ini suka memperhatikan gaya hidup orang. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Salomo pada akhirnya sadar, oh ya aku bisa kaya. Ternyata bukan karena usahaku. Karena Tuhan yang memberi. Oh, aku bisa hebat, bisa berhikmat. Karena Tuhan yang memberi. Saya yang lalu pernah menjelaskan. Ya, saudara yang suka nonton motor GP. Ya, favorit saudara mungkin dari tim Yamaha Valentino Rossi. Valentino Rossi itu kan jago balap. Waktu masih muda. Tapi begitu usianya lebih dari 30 tahun. Jenjangnya mulai merosot. Tapi dia terus balapan terus. Muncul pembalap-pembalap muda yang lebih handal. Salah satunya Lorenzo dari tim Repsol Honda. Sudah kalau ketinggalan tuh bisa 1,5 lap ketinggalannya. Rossi berusaha kejar, tetap saja ketinggalan 1 lap. Dan itu berulang kali. Tapi suatu hari, sama, Rossi ini ketinggalan 1 lap. Tapi dia berusaha gigih kejar. Menurut cerita, dalam hatinya Rossi itu berdoa kepada Tuhan, Tuhan aku kepengen jadi juara. Akhirnya dia berusaha ngejar Lorenzo, harusnya tidak akan menang. Tapi Rossi dalam posisi kedua. Hampir lap terakhir, kurang 1,5 lap. Tahu-tahu di tikungan, Lorenzo yang cepat seperti kilat, tahu-tahu jungkel. Pas nikung, grup ya. Rossi di belakang langsung, weng! Jadi juara 1. Itu yang dikatakan firman Tuhan. Kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Kalau saudara mau diberi hoki sama Tuhan, maka saudara akan diberkati. Tapi kalau mbok hoki, ya sudah saudara mau gulung komeng mau sampai apapun, tetap habis. Salomo itu buktinya. Dulu waktu dia pertama muda, dia berkata kepada Tuhan, waktu Tuhan bertanya, Salomo, apa yang kau inginkan daripadaku?
Salomo hanya menjawab, Tuhan, beri aku hikmat dan pengertian dari Tuhan. Cuma itu tok. Tiba-tiba Tuhan berkata, bukan hanya hikmat dan pengertian, tetapi aku akan memberikan kepadamu kekayaan yang tidak ada taranya dalam zamannya. Itu. Makanya sampai ada judul film, judulnya apa? King Solomon Mine. Kepunyaan Raja Salomo. Saking kayanya. Salomon menuliskan ini pada waktu kapan? Hampir mati. Waktu dia tua dia nyesal. Oh Tuhan, aku sekarang ngerti. Aku dulu jaya, aku hebat itu karena Tuhan. Dan waktu dia nangis dalam Mazmur 127 ayat 2 dia berkata, sia-sia kamu bangun pagi-pagi. Duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Kalau dalam bahasa Indonesia terjemahan baru, perkataan ini hanya coba memberitahu yang sifatnya apa? Percumalah kamu kalau tanpa Tuhan, kira-kira begitu. Tapi saya membaca dalam versi mudah dibaca, ya ada Alkitab, versinya mudah dibaca, ada versi King James, ada versi yang literal, tetapi yang saya baca ini adalah versi yang mudah dibaca. Kata-katanya begini, adalah membuang-buang waktu bangun pagi-pagi benar, dan bekerja sampai malam, berusaha demi hidup. Tuhan menyediakan bagi orang yang dikasihinya, bahkan sementara orang itu sedang tidur. Bapak Ibu perhatikan, betapa ruginya hari itu Salomo ketika dia sadar tetapi posisinya sudah tua. Salomo rugi. Kenapa? Aku sudah nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya kenapa dia menuliskan kitab Pengkhotbah? Kenapa dia menuliskan kitab Amsal? Kenapa dia nulis dalam Mazmur pasal 127? Tujuannya untuk apa? Supaya kita yang hari ini sedang kilaf, yang hari ini kita lagi tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan, dengan mendengar perkataan firman ini, maka kita ini bisa memperbaiki diri dan akhirnya dipulihkan. Itu keinginannya. Tapi seringkali kita merasa bahwa apa? Ya wis lah. Ada orang yang berkata begini loh. Mati orang nasi ngerti. Iya memang waktu kita mati memang tidak ada yang tahu. Tapi Bapak Ibu perlu ingat bahwa nanti ketika kita mati kita harus berhadapan dengan Hakim Agung. Kita harus mempertanggungjawab kepada Hakim Agung itu. Makanya yang ketiga, yang terakhir, mengapa kita perlu memiliki ketergantungan kembali kepada Tuhan? Yang ketiga ini penting. Tuhan itu penjaga generasi selanjutnya. Nanti saya akan ceritakan. Kenapa kok saya katakan bahwa Tuhan itu menjaga generasi selanjutnya. Saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan 5, Mazmur 127. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Ayat ini mau menjelaskan kepada kita, anak-anakmu itu adalah titipannya Tuhan. Amin. Saudara punya anak itu titipan Tuhan. Disebutkan apa? Milik pusaka dari Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Nah Bapak Ibu perhatikan bahwa ayat ini ditulis oleh Salomo karena apa? Dia menyesal, dia hari itu tidak sempat mendidik anaknya yang bernama Rehabeam. Jadi Salomo kan punya banyak anak.
Nah, dia mengangkat Rehabeam dari seorang ibu bernama Naamah. Ini orang Amon. Dan saudara perlu tahu, ketika Salomo mati, kerajaan Salomo itu pecah jadi dua. Kerajaan utara dan kerajaan selatan pecah dua. Saudara bisa bayangkan, kalau ada rumah tangga ini hebat, waktu dipegang oleh bapaknya. Tapi gara-gara anaknya, keluarga ini berhamburan pecah. Saudara bisa bayangkan itu. Makanya Salomo tadi berkata apa? Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Kenapa Salomo menuliskan itu? Karena Salomo tidak bahagia. Dia memberitahu kepada kita semuanya, hei Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kamu akan bisa berbahagia kalau kamu memperhatikan kehidupan anak-anakmu. Anakmu bawa kepada Tuhan, anakmu serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan bisa menjaga generasi selanjutnya dari hidupmu. Loh Pak, Bapak kok bisa ngomong begini, kenapa? Iya, di situ saya tuliskan, Salomo dengan segala kesibukannya tidak sempat mendidik anaknya dengan benar. Loh kok nggak sempat gimana Pak? Iya, Salomo sibuk dengan istrinya. Makanya maafkan, kenapa dalam kekristenan kita tuh Tuhan melarang jangan kawin 2 kali. Jangan punya istri muda, jangan punya simpanan, jangan punya selingkuhan. Kenapa? Karena kamu akan repot dengan semuanya itu. Ketika engkau repot dengan semuanya itu, Tuhan akan peringatkan. Peringatannya apa? Kamu punya usaha bisa hancur. Nanti saudara boleh baca dalam 2 Raja-Raja pasal 11. Tadi di dalam catatan sudah ada. Firman Tuhan mencatat demikian. Maka Allah membangkitkan lawan bagi Salomo. Ada 3 lawan. Dan lawannya itu besar-besar. Harta mungkin masih bisa dicari. Uang, kekayaan bisa dicari. Tapi kalau anakmu rusak terus gimana? Sehebat apapun dirimu, engkau akan kenes. Engkau hanya bisa bertepuk dada cuma ngomong, aku salah. Makanya jangan bangga kita dengan membiarkan anak-anak kita dilos kayak gitu, wis gede, salah. Tuhan ingatkan supaya apa? Didik anakmu. Jangan sampai keliru. Di situ sudah saya tuliskan, nanti Bapak Ibu bisa baca. 2 Tawarikh 12 ayat 1 sampai 5, 1 Raja-Raja 14 ayat 21 sampai dengan 31. Itu menceritakan tentang kehancurannya Rehabeam ketika dia lebih nuruti perkataan ibunya yang adalah penyembah berhala. Makanya saya di sini menghimbau kepada ibu-ibu, ajalah anakmu untuk datang ibadah. Ajalah anakmu untuk datang menyembah Tuhan. Jangan dibawa ke yang lain dah, percaya. Bukti ini loh, Salomo ini bukti. Makanya Salomo kenapa sampai dia menuliskan dengan tangisan. Dia menyesal seumur hidup. Bayangkan, ngurus 1000 istri. Ya suami-suami ngurus 1 istri aja podo mumet, betul nggak? Halo suami-suami, kan mumet, itu baru 1 istri loh. Mencoba golek selingkuhan, yo pertamanya cocok kelihatannya. Tapi nanti bikin mumet juga. Lah ini 1000. Bapak Ibu bisa bayangkan. Karena banyaknya tuntutan begini, begitu, anaknya terlantar. Makanya yang terbaik adalah apa? Teleponlah anak-anakmu meskipun ada di luar kota. Say hello,
arahkan dengan takut kepada Tuhan. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena kalau kita tidak melakukan dari sekarang, kejadian peristiwa yang Salomo alami itu bisa menimpa kita. Makanya disinilah mengapa kita perlu memiliki ketergantungan kembali kepada Tuhan. Kenapa? Karena tanpa Tuhan, hidupmu dan hidupku itu sia-sia. Tetapi di dalam Tuhan, Tuhan akan sediakan yang namanya kemuliaan. Tuhan akan sediakan segala sesuatu yang baik sampai keturunan ke-7 dari hidupmu mulai dari hari ini. Tuhan yang akan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Mari kita pagi hari ini bersama-sama belajar dari kehidupan Salomo yang penuh dengan penyesalan. Secara khusus menyesal kepada kehidupan anaknya yang menyebabkan perpecahan kerajaannya. Kita akan menaikkan pujian, selamanya Kau Tuhan yang terutama di hidupku, dalam anugerah-Mu. Dalam anugerah-Mu, dalam naungan-Mu, ku dapat merasakan kemuliaan-Mu Tuhan. Kau yang menetapkan, Kau yang mencurahkan kuasa dari tahta-Mu, membangkitkan rohku. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Mari kita bersama-sama merenungkan sejenak. Setiap pesan yang Tuhan sudah berikan kepada kita semuanya. Tuhan mengajak pada waktu engkau hebat, pada waktu engkau sehat, pada waktu engkau kuat. Ajakan Tuhan berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Tuhan sangat merindukan dirimu. Tuhan sangat menginginkan supaya kita semuanya bisa masuk dalam kerajaan-Nya yang kekal. Salomo menyesal di dalam masa tuanya ketika dia melihat akan kehidupannya pribadi yang hancur. Ketika dia mulai melihat tanda-tanda anaknya tidak lagi hidup dalam Tuhan.
Itulah sebabnya firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita semuanya. Mengapa kita perlu memiliki ketergantungan kembali kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber anugerah hidupmu. Mengapa kita perlu kembali tergantung kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah sumber berkat hidupmu. Dan Dia juga yang mengatur generasi selanjutnya dari hidupmu masing-masing. Sudahkah engkau mengajak anak-anakmu untuk dekat kepada Tuhan? Ini adalah waktu yang terbaik. Waktu kembali kita kepada Tuhan. Letakkan seluruh aspek hidupmu, karena Dia adalah sumber satu-satunya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku, tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam-Mu, pengharapan di dalam-Mu. Terima kasih Bapa di surga untuk berkat perkataan firman-Mu yang mengingatkan kami semuanya. Dan mulai hari ini Tuhan, kami mau bersungguh hati, kami mau bersungguh untuk memuliakan nama-Mu, kami mau meninggikan Engkau sebagai Allah di atas segala Allah. Terima kasih kalau sebentar kami hendak memberikan korban syukur, persembahan kami yang terbaik. Tuhan, berkati akan keuangan kami. Berkati Tuhan akan anak-anak-Mu yang sebentar akan memberikan korban yang terbaik. Kembalikan berkali lipat dari apa yang ditabur, dan kami percaya Tuhan Allah kami adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Terima kasih, memberkati akan petugas kolektan yang akan menjalankannya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan Pak Eko. Amin. Sambil dijalankan kita akan nyanyi lagu yang ketiga, Bersinar Terang. Haleluya.
Baik, kita akan mengakhiri perjumpaan ibadah kita pagi hari ini. Saya mengundang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama berdoa. Bapa di surga, sebelum kami berpisah, kami menyerahkan untuk saudara-saudari kami yang mengalami sakit. Kami terus mengingat Tuhan akan Ibu Partiah, mengingat Ibu Milka, Ibu Som, Ibu Ngatmi, Ibu Wawa, Ibu Poniam, dan Ibu Atik yang dalam masa pemulihan, dan juga Bapak Rinus untuk kelemahan jantung. Tuhan, untuk anak kami Victor Immanuel, kami serahkan mereka semua dalam tangan kasih Tuhan. Kami terus mempercayai pertolongan Tuhan ajaib, pertolongan Tuhan dahsyat yang mampu menyembuhkan dan memulihkan mereka semuanya. Hidup mereka kembali diberkati untuk memuji mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan tidak lupa kami berdoa untuk saudari kami Suliani Susanto, untuk Bapak Gunadiwari yang berulang tahun. Tuhan, kiranya berkat kasih karunia Tuhan melimpah bekerja atas mereka, kekuatan dan kesehatan datang untuk mereka semuanya. Kami percaya kehidupan sehari-hari, bahkan untuk waktu hari mendatang, Tuhan yang menopang, Tuhan yang menolong, bahkan seluruh keluarga mereka masing-masing semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dan tiba saatnya Tuhan kami akan berpisah. Sebelum kami berpisah, kami juga berdoa untuk makanan minuman yang sudah disediakan. Engkau kuduskan, sucikan menjadi kekuatan dan kesehatan bagi kami. Dan tiba saatnya Tuhan, sekarang kami mengangkat hati, mengangkat tangan kami di hadapan Tuhan. Sidang jemaat Tuhan terkasih, pulanglah dengan membawa berkat, damai sejahtera Allah Bapa di surga. Pulanglah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Di dalam persekutuan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha datang yang kedua kali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Dan kita semua yang diberkati oleh Tuhan bersama-sama berkata, amin. Terima kasih.